Terima kasih Anda masih bersama kami, Madam Chit. Kalau misalkan kita bicara soal bagaimana kemudian bisa merefleksikan sebuah tarot begitu, artinya apakah memang bisa jadi dalam 1 tahun itu merefleksikan kartu yang sama, atau bisa jadi besok ketika saya memilih lagi hasilnya beda? Nah, ini nih yang banyak yang sering ditanya nih ke klien aku ya, bakal beda atau sama nih dalam rentan waktu berapa lama, misalkan 3 bulan atau 6 bulan dalam setahun. Kalau sebenarnya sih kalau misalkan aku sebagai reader nih ya, karena udah beberapa handle klien, setiap hari bisa berubah. Setiap hari bisa berubah? Betul, setiap hari bisa berubah. Karena apa? Bukan karena kita pembacanya error ya, atau misalnya kita salah baca, bukan gitu. Tapi dalam diri kita sendiri, misalkan kita hari ini berpikir pengennya pergi ke toko buku, ya kan? Toko buku yang di jalan mana nih? Jalan A atau jalan B? Misalkan toko buku banyak kan ya, satu kota kan. Nah, setelah 5 menit kemudian atau 1 jam kemudian kita berubah lagi, nggak jadi ke toko buku. Nah, jadi ada faktor itu gitu ya? Betul, jadi faktornya itu bukan karena kita sebagai reader nih, kamu nanti pasti ke toko buku A deh. Tapi ternyata 1 jam kemudian masih dapat telepon nih, lo bisa jemput gue nggak? Gitu. Tapi gue mau ke toko buku, nanti deh barengan aja. Nah itu sih. Jadi ada kemungkinan lain, betul, begitu ya. Jadi artinya kalaupun memang saya diminta untuk dibacakan, berarti bisa jadi itu berubah gitu ya di beberapa hari kemudian. Oke, kalau gitu saya sudah tidak sabar sebetulnya pemirsa untuk dibacakan kira-kira apa hasil dari kartu tarot yang saya pilih begitu ya. Cara mainnya seperti apa? Cara mainnya sih gampang nih. Mau dikocok sendiri, mau kocok sendiri atau aku kocok ini? Boleh Mbak kocokin ya. Boleh ya. Dengan Mas siapa? Ya, Mas Iwan. Mas Iwan. Nih, kocoknya bebas ya, nggak ada harus berapa kali atau berapa kalinya. Ini kita tebar nih ya kartunya nih. Jadi Mas Iwan sendirinya bebas nih mau ngambil kartunya. Oke, saya pilih berapa kartu Mbak? Ambil 1 aja. 1 aja. Oke, saya pilih. Oke, apa nih yang mau ditanya atau kita mau lihat hasil kartunya aja? Oke, saya lihat coba hasil kartunya aja dulu. Boleh, aku lihat ya di sini. Nah, ini ya Knight of Swords. Apa tuh artinya? Saya penasaran banget. Nih, kalau untuk secara gambar sih ada pedang ya, ada pria, terus pedangnya merah. Oke. Nah, kalau misalkan untuk si Mas Iwannya sendiri ya kan, kenapa sebagai Knight of Swords itu artinya positif. Wah. Iya dong. Artinya seorang pria yang memiliki ambisius, yang memiliki pemikiran yang luas dan punya semangat untuk mengejar apa yang dia mau dan apa yang emang dia kejar gitu loh. Dia pengen misalkan bulan ini mau apa, dia harus benar-benar diambil gitu, harus ngelakuinnya seperti apa, pokoknya harus sungguh-sungguh gitu ya. Betul, jadi punya ambisius yang positif lah kalau untuk kepribadiannya itu untuk kepribadian. Ya. Percintaan mungkin ya. Wow, percintaan ya mungkin ya, percintaan kita ambil yang ini, kita ambil yang baru ya. Untuk percintaannya boleh nih, bebas ambil 1 kartu lagi. 1 kartu ya. Oke, saya pilih ini aja deh. Ini nggak ada settingan ya pemirsa? Iya. Ini ya. Lihat di sini adalah sosok wanita, di sini ada sosok pria. 5 of Coins ya, Pentacles atau Coins ya, sama ya. Di sini kita lihat untuk percintaannya sepertinya Mas Iwannya merindukan kekasih ya. Baik. Merindukan seseorang ya. Di sini dia berkorban buat seseorang yang emang dia ingin berikan kepastian. Dan wanitanya nih ya, kita lihat ya di sini ya, sosok wanitanya sepertinya merestui ya, bisa jadi orang tuanya, dia mau membahagiakan orang tuanya. Itu jadi ada keinginan percintanya, ada rasa rindu terhadap seseorang, bisa orang terdekat, pasangan, atau ya yang benar-benar emang dia disukai lah. Gitu. Kan karena sebenarnya percintaan ya. Iya, aduh Madam Chit, saya sampai keringetan nih. Kenapa lo? Nggak panas lo di sini lo.
Oke. Tegang. Oke. Jadi itu ya hasil refleksinya. Iya, Jadi kalau tadi dari kepribadiannya sendiri cukup kuat begitu ya, artinya berani, ambisius. Ya. Oke. Ambisiusnya karena positif ya gitu. Oke, kalau cintanya ini percintaannya merindukan seseorang. Oke. Baiklah. Oke. Nah, tapi kalau Pak O, terima kasih Madam Cit sudah di reading begitu. Tapi kalau Pak O sebetulnya banyak sekali klien yang datang ke Pak O itu dari kalangan mana? Apakah dari politikus, pengusaha atau seperti apa? Memang variatif ya, tapi kebanyakan sih itu pengusaha ya, berbanding lurus antara pengusaha dan juga ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau kaum ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya ya wira swasta, kebanyakan juga ada dari ABRI gitu kan, ada juga. Apa yang mereka ingin dibaca? Mereka kebanyakan ya selain faktor apa bisnis gitu ya, bagaimana sih ini kemungkinan bisnis yang akan saya geluti, kalau nggak itu paling tentang ini aja kehidupan, kehidupan gitu ya. Tapi rata-rata kalau misalkan datang ada klien yang datang baik itu ke Madam Cit ataupun Kang Oo, sebetulnya berapa kali reading begitu? Artinya apakah satu kali langsung dapat jawaban atau memang kalau untuk klien itu beberapa kali untuk memastikan? Kalau pribadi sih sekali ya, gitu. Dia misalkan mau reading, pertanyaan sebutin, ya udah kita jelasin, kita jabarin, gitu sih. Jadi nggak berkali-kali? Enggak berkali-kali. Tapi kalau untuk memastikan menggunakan media lain, misalkan kartu lain, apa memungkinkan, Kang O, untuk memastikan kartu tarot itu setidak-tidaknya benar-benar merefleksikan gitu? Itu bisa saja ya, Kang Iwan, melalui kartu tarot kita bisa memberikan sebuah gambaran ya dari sebuah kemungkinan. Ini loh gitu ya, kemungkinan besar yang akan kamu jalani, kamu hadapi gitu. Itu bisa seperti itu. Dan tinggal bagaimana yang menjadi pilihan klien itu sendiri gitu kan. Jadi artinya seorang reader ini tidak memaksakan harus memilih jalan itu begitu ya. Artinya itu kembali lagi kepada si klien itu sendiri gitu. Apakah dia mau merubah cara pola dia yang lama gitu. Sekarang logikanya bagaimana mungkin seseorang bisa mengharapkan hasil yang berbeda bila dia tetap mempertahankan cara dia yang lama, cara yang itu juga. Berarti ada upaya dia untuk merubah ya, meresapel cara berpikirnya gitu kan, paradigmanya untuk bisa mendapatkan sebuah jalan yang terbaik. Gitu. Tapi kalau dalam pemilihan kartu itu artinya berarti seorang klien harus memang benar-benar memilih kartu yang memang ingin dipilih, atau sebetulnya dengan acak pun itu sudah bisa jadi refleksi. Ini pertanyaannya benar-benar kayaknya banyak ya orang-orang yang pengen tanya ya. Tarot itu bisa secara langsung kita pilih atau kita yang memilihkan ya. Karena kita juga ada online. Zaman sekarang kita bisa online. Jadi misalkan nih Mas Iwan lagi kerja nih ya, tapi ada butuh-butuh pertanyaan atau misalkan emang yang urgent banget, kita by phone bisa. By WhatsApp bisa, by phone bisa. Jadi data yang kuperlukan itu nama dan secara itunya nanti aku yang ngambil. Jadi bisa Mas sendiri, bisa aku sendiri. Nah, cara untuk ngambilnya itu ya sama. Kayak tadi Mas Iwan ngambilnya kan secara acak nih, ya kan? Kira-kira mana nih pilihnya, mau atas, bawah, itu semuanya itu udah gimana ya? Secara alam bawah sadar aja, Mas Iwan pasti ngambilnya yang mana. Gitu, yang emang pas banget ada koneksi. Nah, kalau misalkan online itu kartu yang kita bacakan atau misalkan secara online nih, aku kan yang ngambil nih, tapi kartu tersebut itu di atas nama Mas Iwan. Gitu. Baiklah, terima kasih baik itu Madam Cit dan juga Kang Oo sudah mau bergabung bersama kami di iNews. Dan satu hal, mungkin apabila nanti beberapa teman-teman ataupun pemirsa iNews ingin nanya-nanya ataupun ingin bergabung di komunitasnya seperti apa, boleh disampaikan media sosial ataupun nomor telepon mungkin dari Madam Cit. Boleh, kalau untuk sekarang kita belum ada ya IG untuk komunitasnya banget. Kita masih disusun banget karena ini yang kita pengen jadiin komunitas yang nomor satu lah yang itu. Tapi kalau misalkan untuk aku pribadi itu ada di Madam Cit atau Cit Tarot ya di IG-nya ya. Cit Tarot begitu ya. Cit.tarot atau Madam Cit. Untuk Kang Oo? Ya sama, untuk sementara ini mungkin bisa
langsung secara pribadi, baik melalui FB maupun Instagram, dari apa yang tertera, dan mungkin insya Allah kedepannya itu kita akan bikin juga ada Instagram khusus begitu Instagram khusus untuk mengakomodir ya. Oke, jadi untuk Facebook ini bisa OO Hermawan begitu ya. Dan juga kalau ada Madam Chit di chit_cheat.tarot begitu ya. Terima kasih sekali lagi Madam Chit dan juga Kang OO sudah mau bergabung bersama kami. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program Anyus Jabar. Saya Iwan Sepriadi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.